Resident Evil Outbreak File 1 dan File 2 adalah entry online khusus untuk PlayStation 2 yang pertama kali dirilis pada tahun 2003. Kedua game tersebut berlangsung selama wabah virus Kota Rakun yang juga tercakup dalam timeline Resident Evil 2 serta Resident Evil 3, di mana cerita akan berpusat tentang bagaimana warga biasa bereaksi terhadap bencana tersebut bersamaan dengan upaya mereka untuk bisa melarikan diri dari Kota Rakun dengan selamat. 8 karakter yang bisa dimainkan adalah Kevin Raymond, Mark Wilkin, Jim Chapman, David King, George Hamilton, Cindy Lennox, Alissa Askorf, dan Yoko Suzuki. Mereka sebenarnya tidak memiliki cerita tunggal yang menyeluruh, dan sebaliknya disajikan sebagai serangkaian skenario pendek yang mengadu sekelompok karakter di suatu lokasi dan menugaskan mereka untuk mengikuti cerita tersebut hingga akhir pelarian berikutnya. Tempat-tempat canon dalam game ini seringkali menjadi bahan perdebatan, karena fakta bahwa Resident Evil Outbreak harus mengakomodasi ke-8 karakter dan setiap karakter yang dipakai akan memicu adegan yang berbeda-beda, maka hal ini tidak akan bisa membuat kita menentukan bagaimana cerita dan kronologi yang sebenarnya. Jadi, daripada saya membuat alur sendiri dengan karakter yang mungkin tidak seharusnya dimainkan, maka saya putuskan untuk versi Resident Evil Outbreak kali ini, kita hanya akan membahas latar belakang dari beberapa karakter berpengaruh, serta menceritakan secara singkat semua skenario yang disajikan di dalam permainan. Sebelum itu, mari kita kembali dulu ke tahun 1993, saat dimana seorang peneliti bernama Dr. Greg Mueller yang juga merupakan dosen di Raccoon University sudah terlibat dalam pengembangan proyek T-Virus. Pada waktu yang bersamaan, Mueller memberi uang suap kepada Dr. Albert Lester yang merupakan direktur utama Rumah Sakit Umbrella di Pegunungan Arklay untuk membiarkannya melakukan uji penelitian ilegal dengan menginfeksi T-Virus kepada 2 pasien penderita penyakit kanker yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Permintaan dari Mueller ini langsung disetujui oleh Lester karena istrinya yang bernama Dorothy adalah salah satu pasien penderita kanker dan dia sudah sangat putus asa untuk bisa menyelamatkannya. Pada awalnya, eksperimen itu bisa dibilang cukup sukses karena penyakit kanker dari kedua pasien secara perlahan mulai menghilang. Namun, semuanya justru berakhir memburuk setelah salah satu pasien kemudian meninggal, sedangkan Dorothy sendiri bermutasi menjadi zombie dan mulai menginfeksi semua pasien lain yang ada di rumah sakit tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis investigasi bernama Kurt datang ke rumah sakit untuk bertujuan menulis artikel mengenai rumor eksperimen ini. Akan tetapi, dia kemudian berakhir dibunuh di ruang ICU dan tubuhnya kemudian dijadikan makanan oleh Dorothy. Tentunya berkat menghilangnya sang jurnalis, hal ini membuat pihak kepolisian Raccoon mulai melakukan penyelidikan ke dalam rumah sakit. Dan meski pada akhirnya rumah sakit itu ditutup, namun Dr. Lester tidak menghadapi tuntutan apapun. Karena seperti yang kita tahu, Umbrella memiliki pengaruh kuat terhadap kepolisian Raccoon itu sendiri. Kemudian pada tahun 1996, salah satu karyawan Dr. Mueller yang bernama Yoko Suzuki menawarkan jaringan sel di tubuhnya sendiri untuk digunakan sebagai penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan varian T-Virus. Yang tentunya dengan kontribusi besarnya itu, Yoko seharusnya menjadi karyawan Umbrella yang sangat berpengaruh. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kepribadian Yoko yang dianggap penakut justru membuatnya dicap sebagai beban oleh para staf fasilitas. Dan rekan kerjanya yang bernama Monica sangat khawatir kalau nantinya Yoko akan melarikan diri dan membocorkan rahasia Umbrella kepada publik. Maka dari itu, Dr. Mueller mengambil tindakan pencegahan dengan melakukan operasi pada Yoko demi menghapus semua ingatannya mengenai penelitian T-Virus. Setelahnya, Yoko menjalani perawatan pemulihan di Umbrella sambil terus menggunakan seragam karyawan selama kurang lebih 2 tahun sampai kondisinya dinyatakan telah pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Dr. Mueller memanfaatkan ruang kosong di Universitas Raccoon untuk melakukan penelitian senjata biologis ciptaannya sendiri sebagai langkah eksperimental lanjutan dalam penelitian proyek T-103, yang kemudian membuatnya berhasil menciptakan Thanatos, sebuah monster pembunuh setinggi 7 kaki yang bisa dibilang jauh melampaui semua proyek Tyrant dalam hal kecerdasan, kekuatan, serta kelincahan. Namun ketika Umbrella mulai berencana untuk memproduksi secara massal T-103 serta Thanatos, hal ini membuat Mueller menjadi sangat marah karena dia percaya bahwa tindakan itu akan menghilangkan individualitas serta keunikan setiap subjeknya. Dan seperti kebanyakan peneliti Umbrella pada umumnya, Mueller memandang ciptaannya sebagai karya seni murni dan bukan merupakan senjata produksi massal seperti yang diinginkan oleh Umbrella. Menolak untuk menyetujui permintaan Umbrella, Mueller kemudian bermitra dengan seorang profesor Universitas Raccoon bernama Dr. Peter Jenkins untuk mengembangkan sebuah vaksin yang sangat efektif dalam melawan Tyrant, di mana vaksin tersebut kemudian disebut sebagai Daylight.
Di sisi lain, setelah ditutupnya rumah sakit Umbrella, hal ini membuat Dr. Lester mulai kesulitan untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Dan meski dia telah kembali ke rumah pribadinya yang merupakan sebuah gubuk tua, namun selama beberapa tahun berikutnya, Lester yang telah kehilangan akal sehat mulai mengembangkan kebiasaannya untuk kembali ke rumah sakit. Di sana, dia melihat proses bagaimana mayat Dorothy dikonsumsi oleh sebuah tanaman karnivora kolosal yang bermutasi akibat paparan dari T-virus. Sejak saat itulah, Lester menganggap kalau tanaman mutan ini adalah reinkarnasi dari Dorothy setelah dia juga mendengar suara istrinya muncul dari tanaman tersebut. Sehingga dengan keyakinan ini, Lester mulai berburu binatang yang ada di sekitar hutan rakun untuk dijadikan makanan oleh tanaman Dorothy. Namun tentunya karena terus-terusan diburu, lama-kelamaan binatang yang ada di dalam hutan pun mulai berkurang. Jadi Lester kemudian mengubah targetnya dengan menjadikan manusia sebagai makanan tanaman Dorothy. Yang selanjutnya membuat Lester dikenal sebagai pembunuh berantai yang disebut sebagai X-Men. Nah, setelah membahas beberapa karakter tersebut, kali ini kita akan masuk ke dalam cerita utama Resident Evil Outbreak File 1 dan File 2 yang akan dibagi menjadi tiap skenario. Skenario Outbreak dimulai beberapa hari setelah wabah awal di kota Rakun dan beberapa saat sebelum krisis berubah menjadi kekacauan total. Yang berarti skenario Outbreak berjalan lebih awal daripada Resident Evil 2 dan Resident Evil 3, atau lebih tepatnya terjadi pada tanggal 24 September. Pada malam itu, beberapa pelanggan yang tengah menghabiskan waktu santai di dalam Jack Bar dikejutkan dengan sang bartender bernama Will yang tiba-tiba saja digigit oleh seorang pria yang awalnya disebut sebagai pelanggan aneh. Dan meski Will berhasil mengunci pria itu di luar, namun keadaan seketika berubah menjadi semakin memburuk setelah lebih banyak zombie yang mulai menerobos dan masuk ke dalam bar. Segera kekacauan yang ditimbulkan memaksa para pelanggan di sana untuk secepatnya melarikan diri. Sebagian ada yang terpisah karena serangan zombie, sebagian lainnya memilih melompat ke gedung yang ada di sebelah untuk selanjutnya turun menggunakan lift. Di luar mereka bertemu dengan seorang petugas polisi bernama Raymond Douglas yang menginstruksi semua orang untuk menggunakan mobil polisi sebagai bariket perlindungan. Sementara Raymond sendiri berusaha mendobrak pintu lain menggunakan senjatanya. Setelah pintu terbuka, Raymond yang menyadari adanya truk bahan bakar sedang terparkir, lantas memiliki ide untuk menggunakannya sebagai alat menghabisi para zombie. Akan tetapi, karena pandangannya teralihkan, hal ini membuat Raymond akhirnya terbunuh akibat gigitan para zombie. Meski begitu, dalam detik-detik terakhir hidupnya, Raymond mengarahkan para penyintas untuk mengeluarkan semua isi bahan bakar dari dalam truk tangki, lalu membakar semua area di sana menggunakan korek api miliknya. Kebakaran besar yang terjadi memaksa para penyintas untuk masuk ke dalam saluran pembuangan yang kemudian mengarahkan mereka pada pertemuan dengan polisi lain bernama Dorian, yang selanjutnya membawa para penyintas pergi menggunakan mobil van. Sayangnya, setelah beberapa saat bergerak, Dorian terpaksa menghentikan kendaraannya karena jalanan di depan telah diblokade. Hal ini memaksa para penyintas untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, di mana mereka kemudian bertemu dengan beberapa petugas polisi lain yang tengah memasang detonator untuk menghabisi semua zombie yang memenuhi jalanan utama. Namun sayangnya, dua dari petugas tersebut mendapat serangan dari zombie, sementara satu petugas lainnya bernama Harry memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan detonator. Jadi para penyintas terpaksa turun ke tempat tersebut demi mengambil detonator lalu meledakkan para zombie yang ada di sana. Setelah ledakan itu, Harry bersama para penyintas pergi menuju kantor polisi Rakun dengan menggunakan sebuah mobil van. Dan skenario Outbreak kemudian diakhiri dengan datangnya para militer Amerika yang mulai melakukan blokade pada kota Rakun. In accordance with US safety regulations, the city has been placed under quarantine and the army has been sent in to investigate and control the situation. Dalam skenario ini mengisahkan tentang Yoko serta dua orang selamat lainnya yang ingin melarikan diri dari fasilitas Umbrella.
Jadi kemungkinan yang berusaha menyelamatkan diri bersama Yoko adalah orang-orang yang memiliki kaitan dengan Umbrella itu sendiri. Skenario dimulai dengan Monica yang tengah memanfaatkan kekacauan kota Raccoon untuk mencuri sampel G larva dari dalam laboratorium Nest dengan harapan bisa menjualnya kepada penawar tertinggi. Akan tetapi pelariannya sempat terhambat setelah lokomotif yang akan dia gunakan ternyata tidak bisa berfungsi akibat kurangnya tekanan listrik, yang kemudian memaksa Monica untuk mencari jalan keluar alternatif yang lain. Nah, lokomotif ini jugalah yang nantinya akan digunakan oleh Leon, Claire, serta Sherry untuk melarikan diri dari fasilitas Nest pada peristiwa Resident Evil 2. Dalam keputusasaan, Monica kemudian bertemu dengan mantan rekannya Yoko Suzuki yang 2 tahun lalu ingatannya telah dihapus oleh Dr. Muller. Di bawah todongan senjata, Monica mencuri kartu ID Umbrella milik Yoko, sembari mengejeknya secara samar-samar mengenai masa lalu yang tentunya Yoko sendiri sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Setelah pertemuan itu, Monica bergegas menggunakan kartu ID milik Yoko untuk mengakses kemungkinan titik keluar lain dari fasilitas tersebut. Akan tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil karena lift yang ada di sana dibekukan oleh sistem kontrol iklim fasilitas yang telah diatur ke titik beku oleh peneliti lain guna memperlambat para hunter yang sebelumnya berkeliaran di area tersebut. Dan segera setelah itu, Monica tiba-tiba diserang oleh sesuatu. Banyak yang menduga kalau Monica diserang oleh salah satu hunter. Namun, ada juga yang percaya kalau Monica diserang oleh mutan Birkin. Jadi, kalian percaya yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Di sisi lain, Yoko bersama 2 orang lainnya yang selamat berhasil mengembalikan pengatur suhu ke tingkat sedang sehingga memungkinkan lift di fasilitas tersebut dapat beroperasi kembali. Pada titik ini, Monica juga muncul di sana, namun tidak lama setelah itu dia tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri bersama dengan koper berisi G larva yang telah terbuka. Tidak diketahui dengan pasti alasan mengapa koper tersebut terbuka. Bisa saja Monica dengan sengaja menginfeksi dirinya sendiri menggunakan G larva demi bisa menyelamatkan diri dari makhluk yang sebelumnya menyerangnya. Namun ada juga kemungkinan kalau koper tersebut terbuka dengan tidak sengaja. Bagaimanapun juga, G larva nampaknya telah tumbuh di dalam tubuh Monica yang kemudian bergerak keluar tepat ketika Yoko bersama 2 penyintas lainnya beranjak naik ke atas menggunakan lokomotif. Nah, alasan kenapa G larva justru keluar dari tubuh Monica adalah karena makhluk itu merasa kalau tubuh Monica tidak cocok dengannya. Dan seandainya jika tubuh Monica dianggap cocok, maka G larva akan bermutasi dan merubah tubuh inangnya menjadi makhluk mengerikan, sama seperti kasus yang terjadi pada William Birkin. Kembali pada cerita di mana sesampainya di permukaan, Yoko bersama 2 orang selamat lainnya dipaksa untuk melakukan perlawanan sengit terhadap G larva yang kini telah sepenuhnya tumbuh dewasa. Sebelum pada akhirnya, mereka bertiga berhasil melarikan diri dari sana dengan menggunakan lokomotif milik Umbrella. How unreliable the memory is. I remember my acquaintance, but I cannot remember myself. Yet I feel something will change dramatically when I know everything. Sekelompok orang selamat yang sedang berlindung dan mencari pasokan medis di dalam Raccoon General Hospital bertemu dengan seorang dokter bernama Hurst yang menjelaskan bahwa rumah sakit kini bukan lagi tempat yang aman untuk ditinggali. Sehingga dengan jiwa kedokteran yang ingin menyelamatkan orang-orang sebanyak mungkin, Dr. Hurst kemudian membantu para penyintas untuk bisa keluar dari sana dengan memperbaiki sistem kelistrikan lift yang sebelumnya mengalami kerusakan. Akan tetapi begitu dia berjalan kembali kepada para penyintas, Dr. Hurst tiba-tiba diserang oleh apa yang nampaknya seperti mayat yang dipenuhi dengan lintah. Saat berusaha melarikan diri dengan memanjat barikat darurat, dia kemudian terjatuh dan menyebabkan luka di tangan kirinya mengeluarkan banyak darah. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, barulah Dr. Hurst menyadari bahwa darah yang keluar dari tangannya telah menarik perhatian monster lintah. Yang pada akhirnya Dr. Hurst pun mati di tangan monster tersebut dan tubuhnya kemudian dijadikan sebagai wujud dasarnya. Para penyintas yang mengetahui hal ini lantas menjebak monster lintah tersebut ke dalam sebuah perangkap untuk kemudian memanggangnya hidup-hidup. Setelah para lintah mati, mereka kemudian menggunakan minibot yang ada di bawah tanah untuk berusaha pergi dari sana dengan melewati saluran pembuangan. Akan tetapi, perjalanan mereka sempat terhambat karena monster lintah yang lebih besar muncul di dalam terowongan dan memaksa para penyintas untuk melakukan perlawanan. Skenario kemudian diakhiri dengan para penyintas yang melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan air. Now I wonder if
if the normal world ever even existed. Things are that strange. If I keep walking, can I awake from this dream? Ledakan truk bahan bakar yang dipicu oleh para penyintas dari skenario Outbreak sebelumnya telah menyebabkan kebakaran besar pada area di sekitarnya, termasuk sebuah hotel yang bernama Apple Inn. Asap yang sangat tebal telah menjebak para tamu di dalam kamar, terlepas dari beberapa tamu lainnya yang juga berubah menjadi zombie dan tidak lama kemudian bermutasi menjadi liker. Dan karena seluruh bagian kota diperintahkan oleh Departemen Kepolisian Raccoon untuk dievakuasi ke kantor polisi atau jika memungkinkan keluar dari kota itu sendiri, Departemen Pemadam Kebakaran Raccoon pun akhirnya diterjunkan untuk menyelamatkan siapapun yang masih terjebak di dalam hotel Apple Inn. Dua petugas pemadam bernama Len dan Charlie yang masuk ke dalam hotel justru mengalami kematian tragis setelah ketel uap yang ada di bawah tanah tiba-tiba saja meledak. Ledakan ini juga menyebabkan runtuhnya sebagian struktur bangunan dan membuat sekelompok penyintas yang baru saja masuk ke halaman belakang Apple Inn terpaksa mengambil jalan memutar sembari melawan para zombie dan liker yang bermunculan. Hingga ketika mereka akhirnya tiba di lobi, mereka kemudian disergap oleh apa yang nampaknya seorang wanita namun dengan tubuh sebagian yang berubah menjadi liker. Hanya dengan membunuh makhluk-makhluk di sana lalu mengambil radio milik Len dan Charlie, para penyintas kemudian berhasil menghubungi petugas pemadam lain bernama Danny untuk selanjutnya dibantu melakukan evakuasi. Skenario kemudian diakhiri dengan Departemen Pemadam Kebakaran Raccoon yang pada akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar hotel Apple Inn. Dan meski mengalami kerusakan, namun sisa-sisa hotel Apple Inn masih dianggap sebagai tempat aman oleh sebagian orang dan salah satunya adalah Ada Wong. Ada sempat bersembunyi di reruntuhan hotel ini sebelum pada akhirnya dia pergi ke kantor polisi Raccoon untuk selanjutnya bertemu dengan Leon. Seorang dokter rumah sakit kota Raccoon bernama George Hamilton yang saat itu tengah berlindung di tempat penampungan sementara menemukan sebuah catatan dari temannya bernama Peter Jenkins yang memintanya untuk segera pergi ke universitas karena dia memiliki vaksin yang bisa membantu warga Raccoon. Segera George memimpin beberapa orang lainnya yang selamat untuk segera pergi menuju universitas. Namun sayang, sesampainya di sana, George menemukan kalau Peter Jenkins telah dibunuh akibat tembakan di belakang kepalanya. Dalam catatan yang ditinggalkan, Jenkins menunjukkan bahwa dia sedang mengerjakan sebuah antivirus disebut Dialect yang memiliki efek kuat untuk menghilangkan paparan antivirus dari tubuh orang-orang yang telah terinfeksi. Segera, George bersama para penyintas mulai menyebar di sekitar area universitas guna mencari 3 komponen yang dibutuhkan untuk membuat vaksin Dialect. Sementara itu, sebagian pasukan UPCS yang dikirim oleh Umbrella kini sedang berhadapan dengan Thanatos yang merupakan tyrant ciptaan Dr. Muller. Dalam kesempatan ini, Nikolai yang juga menerima tugas dari Umbrella untuk mendapatkan sampel darah Thanatos lantas menembakkan sebuah kapsul khusus ke tubuh makhluk itu, yang kemudian membuat Thanatos menjadi semakin marah dan sempat lebih dulu menghabisi pasukan UPCS di sana sebelum kemudian melarikan diri. Tidak lama setelah itu, kini giliran para penyintas yang berhadapan dengan Thanatos. Namun mereka berhasil membuat makhluk itu lumpuh untuk sementara waktu, sehingga kesempatan ini segera mereka manfaatkan untuk mengambil sampel darah Thanatos yang berguna sebagai satu dari 3 komponen pembuat vaksin Dialect. Hingga pada akhirnya ketika mereka berhasil mesintesis vaksin, tiba-tiba Dr. Muller muncul di sana sembari menyarankan agar para penyintas lebih baik dibunuh oleh Thanatos daripada berubah menjadi zombie. Pada titik ini, Nikolai yang bersembunyi di langit-langit secara diam-diam membunuh Dr. Muller dengan menembaknya tepat di kepala. Sebelum kemudian, dia melarikan diri sambil menyalakan bom C4 pada ruangan itu. Para penyintas yang telah mendapatkan vaksin Dialect kemudian bergegas pergi ke halaman dan tengah bersiap untuk melakukan evakuasi menggunakan helikopter yang kebetulan datang ke sana setelah melihat ledakan dari universitas. Akan tetapi tepat sebelum helikopter itu turun, Thanatos tiba-tiba saja kembali muncul dan memaksa para penyintas untuk melakukan perlawanan. Beruntung dengan melumuri peluru menggunakan vaksin Dialect, Thanatos yang bahkan telah bermutasi pun mampu dikalahkan dengan cukup mudah. Skenario kemudian diakhiri dengan para penyintas yang berhasil melarikan diri membawa sampel vaksin Dialect bersama dengan dijatuhkannya nuklir di kota Raccoon.
Nah, itu tadi adalah keseluruhan skenario dari Resident Evil Outbreak file yang pertama. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam skenario file kedua. Yang mana ceritanya juga tidak terlalu berbeda karena lagi-lagi skenario yang disuguhkan hanya akan menceritakan beberapa orang selamat yang mencoba bertahan hidup di tengah wabah zombie. Dan satu-satunya yang membuat berbeda adalah setting lokasinya. Penyebaran T-virus ke dalam pasokan air minum tentunya juga mempengaruhi area kebun binatang Kota Raccoon dan memicu perubahan mutasi pada seluruh hewan yang ada di sana. Tak butuh waktu lama, binatang-binatang ini pun menyebar ke wilayah sekitar dan mulai memangsa para manusia yang mereka temui. Sementara itu, seorang pelayan Jack Bar bernama Cindy Lennox yang sebelumnya terpisah dengan kelompok dari skenario Outbreak, kini tiba di depan kebun binatang Raccoon dan menemukan catatan dari Raymond Douglas yang menyatakan bahwa militer Amerika menggunakan kebun binatang ini sebagai titik pertemuan para pengungsi untuk selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter. Maka dari itu, Cindy bersama beberapa penyintas lain yang selamat segera masuk ke dalam kebun binatang yang telah sepi untuk pergi menuju area titik evakuasi. Namun tentunya perjalanan mereka tidak akan mudah karena mereka harus melewati seluruh area kebun binatang yang telah dipenuhi dengan hewan-hewan mutan. Terutama yang paling mengerikan adalah seekor gajah mutasi disebut Titan. Setelah berhasil menjatuhkan gajah itu, para penyintas kemudian menumpang tram yang ada di dekat mereka untuk selanjutnya menuju titik evakuasi yang terletak di gerbang depan. Akan tetapi, tram itu kemudian berhenti mendadak setelah helikopter tipe Sinox yang seharusnya mengevakuasi para warga tiba-tiba saja jatuh dan membunuh 40 penumpang yang ada di dalamnya. Skenario kemudian diakhiri dengan Cindy serta para penyintas yang kemudian melarikan diri dari kebun binatang untuk selanjutnya berlindung di area stasiun bawah tanah. Sesampainya di area stasiun bawah tanah, para penyintas segera menyadari kalau mereka bisa menggunakan salah satu kereta yang ada di sana untuk melarikan diri dari Kota Raccoon. Namun sebelum bisa menggerakkan kereta itu, tentunya mereka membutuhkan banyak persiapan. Mulai dari penyesuaian suplai listrik sampai mengeringkan jalur kereta yang terendam oleh banjir. Selain itu, mereka juga dipaksa berhadapan dengan kutu mutan raksasa sebelum kemudian berhasil menjalankan kereta dan pergi dari sana. Namun naasnya, hanya beberapa saat setelah bergerak, puing-puing runtuhan terowongan yang memblokade rel membuat kereta yang mereka tumpangi akhirnya mengalami kecelakaan. Kobaran api yang terpicu dari kereta membuat sistem deteksi kebakaran menjadi aktif secara otomatis. Akan tetapi, hal ini kemudian berubah menjadi lebih buruk setelah asap kebakaran yang menyebar di sekitar terowongan membuat para kutu mutan mulai berdatangan dan menculik salah satu penyintas yang selamat. Beruntung berkat kerjasama para penyintas lain, orang itu pun berhasil diselamatkan dan secepatnya mereka pergi menggunakan kereta yang berbeda. Seorang reporter bernama Alyssa Ashcroft sebenarnya merupakan salah satu pengunjung di dalam Jack Bars. Namun di malam penyerangan, Alyssa sempat digigit oleh zombie yang kemudian membuatnya terpisah dengan para penyintas yang lain. Dalam usaha untuk menyelamatkan diri, Alyssa bersama beberapa orang selamat yang dia temui selama perjalanan, kemudian pergi ke hutan Raccoon lalu bersembunyi selama beberapa waktu di dalam sebuah gubuk tua yang sebenarnya adalah milik Albert Lester. Dalam pertemuan itu, Lester berhasil membujuk Alyssa serta beberapa penyintas lain untuk pergi ke rumah sakit yang disebut sebagai satu-satunya tempat paling aman. Namun, selama perjalanan menuju rumah sakit itu, Lester tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Dan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Lester adalah seorang pembunuh berantai dijuluki X-Men yang senang memburu manusia untuk dijadikan makanan tanaman Dorothy. Sehingga tepat ketika Alyssa bersama para penyintas lain tiba di rumah sakit, Lester segera mengenakan topeng serta kapak khas miliknya untuk selanjutnya memburu mereka semua. Selama perburuan ini juga, Alyssa mengungkapkan hal mengejutkan mengenai eksperimen ilegal yang pernah dilakukan oleh Dr. Muller dan Dr. Albert Lester, serta fakta bahwa teman jurnalisnya yang bernama Kurt telah dibunuh dan dijadikan santapan oleh apa yang nampak sebagai tanaman mutan. Beberapa waktu kemudian, para penyintas menemukan pintu keluar belakang yang telah ditutupi oleh tanaman mutan Dorothy. Jadi, satu-satunya cara agar bisa keluar dari sana adalah dengan membunuh tanaman tersebut. Namun tindakan ini tidak disertai tanpa konsekuensi. Rumah sakit itu sendiri adalah bangunan tua yang sudah sangat rapuh dan yang membuat bangunan ini bisa tetap berdiri adalah berkat tanaman merambat Dorothy yang terus menopang strukturnya. Sehingga dengan membunuh tanaman tersebut, rumah sakit itu pun akhirnya runtuh.
Menyadari hal ini, Lester kemudian pergi ke ruang ICU untuk terakhir kalinya memeluk mayat sang istri yang telah diawetkan. Sebelum pada akhirnya Lester meninggal akibat tertimpa runtuhan puing-puing rumah sakit. Meskipun tidak diketahui bagaimana Alisa melarikan diri, namun yang pasti dia telah berhasil mendapatkan vaksin untuk mengatasi infeksi Epsilon-nya. Sehingga dengan hal ini, Alisa tidak bermutasi lebih lanjut. Dengan keadaan kantor polisi Raccoon yang kini dikuasai zombie, Letnan Marvin Branagh dan sekelompok orang yang selamat membuat rencana untuk melarikan diri melalui serangkaian terowongan di bawah stasiun. Mereka menyadari bahwa Rita Phillips adalah satu-satunya petugas yang memiliki tubuh cukup kecil untuk bisa masuk ke dalam jalur rahasia. Sehingga misinya adalah pergi ke sisi lain lalu mengirimkan bantuan kembali ke kantor polisi. Nah, dalam tugasnya inilah Rita kemudian bertemu dengan Harry serta beberapa penyintas lain yang kebetulan juga sedang bergerak menuju kantor polisi menggunakan mobil van. Di sisi lain, Marvin berusaha semaksimal mungkin untuk menghabisi para zombie yang sedang berkeliaran di sekitar kantor polisi. Dan pada momen inilah dia dipaksa berhadapan dengan zombie Brad Vicker yang merupakan rekan kepolisiannya sendiri. Alhasil, Marvin yang lengah akibat terjebak oleh keadaan, kemudian digigit oleh Brad Vicker yang memberinya luka parah pada bagian perut. Selanjutnya, ketika Rita datang bersama Harry untuk melakukan evakuasi, Marvin yang telah terluka memilih untuk bertahan di dalam kantor polisi demi memberi kesempatan kepada yang lain untuk bisa melarikan diri. Setelah itu, dia berdiam di dalam aula sampai pada akhirnya Marvin bertemu dengan Leon. Skenario ini kemudian diakhiri dengan mobil van yang membawa para penyintas berpapasan dengan sebuah mobil polisi lain, di mana banyak yang menduga bahwa mobil polisi tersebut adalah kendaraan yang sama yang digunakan oleh Claire serta Leon. Namun setelah menimbang kalau dalam peristiwa Resident Evil 2, Leon serta Claire tidak berpapasan dengan mobil apapun, bisa disimpulkan bahwa mobil polisi itu sedang dikendarai oleh orang lain. Seorang operator USS bernama Rodriguez yang tengah siap meninggalkan kota Raccoon dengan membawa serta bioorganic weapon curiannya sempat terlibat perselisihan dengan seorang ilmuwan bernama Linda Baldwin yang ingin lebih dulu kembali ke fasilitas Umbrella demi mengambil sampel vaksin T-Virus. Kemudian sesampainya di fasilitas yang dimaksud, Linda tanpa sengaja bertemu dengan karyawan Umbrella bernama David King yang tengah menyelamatkan rekannya yang bernama Carter dari serangan para zombie. Ketiganya kemudian saling bekerja sama untuk mendapatkan sampel vaksin yang diinginkan. Namun tentunya upaya ini tidak berlangsung dengan mudah, karena fasilitas tersebut telah dipenuhi oleh para hunter yang siap membunuh mereka kapan saja. Dalam kebingungan untuk mengatasi hal ini, Carter lantas mengaktifkan Tyrant tipe R yang ada di dalam fasilitas dengan harapan bahwa Tyrant ini bisa membantu mereka untuk menghadapi para hunter. Carter sendiri juga mengklaim kalau dia memegang detonator khusus yang bisa langsung menghancurkan Tyrant jika saja nantinya makhluk itu melakukan pemberontakan. Akan tetapi, tepat setelah pembicaraan itu, Tyrant ternyata benar-benar melakukan pemberontakan dengan menyerang Carter dan sekaligus menghancurkan vaksin. Akibat insiden ini, Linda kemudian jatuh ke saluran pembuangan bersama dengan detonator yang sebelumnya dipegang oleh Carter. Sementara itu, David bersama para penyintas lain yang kebetulan melewati saluran pembuangan bertemu lagi dengan Dr. Linda yang baru saja sadarkan diri. Akan tetapi, sebelum mereka bisa membicarakan banyak hal, tiba-tiba air mulai mengalir di saluran pembuangan dan seketika itu juga menyapu Dr. Linda keluar dari area fasilitas. Dia kemudian sampai di sekitar Hotel Apple Inn, di mana kaki Linda kemudian ditembak oleh seorang anggota UBCS bernama Arnold yang salah mengira kalau Linda adalah zombie. Arnold sendiri mendapat tugas dari Umbrella untuk membunuh Rodriguez serta memulihkan senjata bioorganik yang sebelumnya dia curi. Namun setelah dia mendapatkan kabar bahwa kota Raccoon akan dibom nuklir, Arnold lantas memutuskan untuk meninggalkan tugasnya dan secepatnya pergi dari kota Raccoon. Sehingga misi membunuh Rodriguez kemudian dilanjutkan oleh seorang agen Umbrella yang menembak helikopternya menggunakan peluncur roket. Akibat kejadian ini, senjata bioorganik yang ada di dalam kontainer menjadi terlepas dan mulai membunuh para anggota UBCS yang mencoba mendekat. Lebih buruknya lagi, makhluk itu juga menyerap Tyrant tipe R yang membuat mutasinya menjadi bertambah lebih kuat. Dan selanjutnya, memaksa para penyintas untuk melakukan perlawanan. Skenario kemudian diakhiri dengan para penyintas yang berhasil mengambil truk militer untuk digunakan melarikan diri dari kota Raccoon tepat ketika Amerika menjatuhkan nuklirnya.
Dan begitulah keseluruhan cerita Resident Evil Outbreak file 1 dan file 2 yang sebenarnya memiliki banyak sekali varian ending. Tapi dalam pembahasan kali ini, saya hanya menceritakan ending-ending yang menurut saya merupakan bagian dari cerita canon. Jika ada revisi atau kekurangan dari apa yang telah saya bahas, bisa kalian koreksi melalui kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merequest game satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.